Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru, yaitu informasi mengenai aturan ataupun ketentuan di ujian seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Nah, jadi informasi ini resmi ya teman, resmi dari Ibu Prof. Nunuk Suryani yang disampaikan langsung dalam webinar kemarin, yaitu webinar persiapan seleksi P3K Guru yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Nah, di sini admin sudah merangkum teman-teman beberapa poin penting yang wajib teman-teman ketahui agar nantinya tidak salah ataupun tidak gagal paham terkait aturan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini. Nah, kita langsung saja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman beberapa informasi penting dalam webinar kemarin, yaitu webinar persiapan seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Dan informasi penting ini sering admin posting di Instagram ya teman, yaitu Bahtiar Movie. Jadi buat teman-teman yang masih belum follow Instagram kami, teman-teman follow agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua dan di tahap yang ketiga. Nah, kita langsung saja teman. Di sini ada informasi seleksi P3K tahap yang kedua. Kita lihat poin yang pertama. Seleksi P3K Guru tahap 2 tidak ada lagi prioritas guru induk dan non-induk. Nah, jadi ini sudah jelas teman, sudah jelas sekali. Ini sering kali diinfokan oleh Ibu Nunuk dan di Permen 4 RB nomor 28 tahun 2021 ini sudah jelas ya teman. Jadi tidak ada lagi prioritas induk ataupun non-induk. Jadi di tahap kedua ini nantinya bertarung bebas ya teman, bersaing bebas. Siapa yang berperingkat terbaik dan lolos passing grade, maka dialah yang akan lolos dan akan mengisi formasi. Jadi seperti itu. Jadi apabila nanti di tempat teman-teman mengajar ini membuka formasi, maka teman-teman sudah tidak terikat di sekolah tersebut. Jadi teman-teman bisa melamar ke sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak terikat di sekolah induk. Kemudian selanjutnya poin yang nomor 2. Peserta yang tidak lolos tahap 1 memilih kembali formasi dalam satu daerah kewenangan. Nah, jadi ada 3 kategori ya teman. Ada 3 kategori peserta yang tidak lolos di tahap yang pertama. Kategori yang pertama yaitu pelamar yang tidak hadir, yaitu tidak hadir ujian di seleksi P3K tahap pertama. Kemudian yang kedua, pelamar yang tidak lolos passing grade, yaitu tidak lolos passing grade kategori 1, 2, maupun 3. Kemudian kategori yang ketiga yaitu pelamar yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Nah, jadi ketiga kategori pelamar ini nantinya memilih kembali ya teman, memilih kembali formasi yang masih belum terpenuhi di tahap yang kedua. Dan sedikit keuntungan bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade namun tidak mendapat formasi, maka di tahap kedua nantinya bisa menggunakan nilai passing grade di tahap pertama, nantinya bisa digunakan di tahap yang kedua. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahap pertama namun tidak mendapatkan formasi, maka saran admin, teman-teman lebih baik mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Karena tidak ada ruginya sama sekali mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi misalkan di tahap kedua nilainya teman-teman ini tidak lolos passing grade dan kecil, maka yang digunakan adalah nilai yang tahap pertama. Jadi seperti itu. Dan apabila nilai di tahap kedua ini misalkan tinggi nilainya dan lolos passing grade, maka yang digunakan adalah nilai yang di tahap yang kedua. Jadi tidak ada ruginya teman. Tidak ada ruginya mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua ini. Dan sekaligus untuk memperbaiki nilai. Jadi seperti itu ya teman. Jadi manfaatkan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini. Kemudian poin yang nomor 3. Optimalisasi pengisian formasi kosong dilakukan di tahap yang ketiga. Nah, jadi ini dia teman-teman, optimalisasi pengisian formasi kosong ini dilakukan di tahap yang ketiga. Jadi banyak sekali pelamar yang bertanya teman, banyak sekali pelamar yang bertanya, Kak, mengapa yang sudah lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi, ini tidak ditempatkan saja di sekolah-sekolah yang tidak terpenuhi. Nah, jadi banyak sekali pelamar yang seperti itu, teman. Pelamar yang lolos passing grade namun tidak mendapat formasi. Nah, jadi jawabannya ini, teman. Jawabannya adalah optimalisasi pengisian formasi kosong ini dilakukan di tahap yang ketiga. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, mengapa Panselnas ini tidak menempatkan guru honorer yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi ini tidak ditempatkan di sekolah-sekolah lain, ini karena optimalisasi ini dilakukan di tahap yang ketiga, bukan di tahap pertama dan juga bukan di tahap kedua. Jadi seperti itu ya teman. Jadi di tahap ketiga baru nantinya pelamar yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi, ini nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih belum terpenuhi. Dan tentunya nantinya akan di-ranking kembali ya teman, akan di-ranking kembali
peserta yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik, maka dialah yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih belum terpenuhi. Nah, jadi seperti itu ya teman, aturan sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian poin yang nomor 4, tingkat kesulitan atau kesukaran soal P3K tahap 2 kurang lebih sama dengan soal tahap 1. Nah, jadi ini dia teman, Prof. Nunu juga menyinggung terkait tingkat kesukaran ataupun kesulitan soal ini kurang lebih sama ya teman dengan soal di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi buat teman persiapkan saja mulai dari sekarang. Kemudian yang nomor 5 yaitu afirmasi masih digunakan di tahap yang kedua. Nah, jadi afirmasi ini masih berlaku ya teman, masih gunakan di P3K tahap yang kedua, yaitu afirmasi sertifikat pendidik, usia di atas 35 tahun, honorer K2, disabilitas, dan lain sebagainya. Jadi ini tetap berlaku di tahap yang kedua. Begitu juga penyesuaian nilai ambang batas, yaitu nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, jadi ini masih berlaku ya teman, masih digunakan di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya, ini adalah lini masa terbaru seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Yang mana ini disampaikan langsung oleh Ibu Prof. Nunu Suryani. Nah, kita langsung ke poin pentingnya saja teman, yaitu kita langsung ke bulan September. Nah, bulan September ini kan ujian seleksi kesempatan pertama. Ini di bulan September. Kemudian di bulan Oktober ini tidak ada ya teman, tidak ada bulan Oktober. Kemudian bulan November, nah ini dia teman, bulan November yaitu perankingan, pengumuman, dan masa sangga pemberkasan yang lulus ujian tahap pertama. Nah jadi perankingan kan sudah, pengumuman juga sudah, dan masa sangga juga sudah. Ini tinggal pemberkasan, ini dilaksanakan di bulan November. Jadi teman-teman sering-sering pantau website BKD masing-masing. Kemudian selanjutnya di bulan November ini juga ada daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian tahap pertama. Nah, jadi daftar ulang dan pemilihan formasi P3K tahap kedua ini dilaksanakan pada bulan November ya teman. Yang mana nantinya teman-teman tinggal memilih saja formasi di tahap yang kedua. Jadi nantinya teman-teman tidak perlu lagi membuat akun seperti di awal, tapi teman-teman tinggal memilih ulang formasi yang masih belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Ini untuk pemilihan formasi di tahap yang kedua. Kemudian selanjutnya, kapan mulai ujiannya? Nah, ini dia teman. Ujian seleksi kesempatan kedua, yaitu dijadwalkan bulan Desember. Nah, jadi awal Desember ini akan dilaksanakan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Nah, jadi kurang 1 bulan lagi, teman. Kurang 1 bulan lagi ini akan dilaksanakan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Jadi buat teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Dan di sini juga ada informasi ya teman, perankingan, pengumuman, dan masa sangga pemberkasan yang lulus ujian tahap yang kedua. Ini sama teman-teman, yaitu pemberkasan di bulan Desember untuk di tahap yang kedua. Kemudian daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian tahap kedua. Nah, jadi ini memilih kembali ya teman. Memilih kembali untuk mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang ketiga. Dan informasi terbaru untuk ujian seleksi P3K tahap ketiga, ini kemungkinan akan mundur ya teman. Akan mundur ke tahun depan, yaitu tahun 2022. Nanti admin akan infokan lebih lanjut ya teman, terkait jadwal terbaru pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap yang ketiga ini. Nah, jadi itu dia teman-teman informasi terbaru yang bisa admin sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.